Mulai sekarang kamu dipecat. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. CEO baru pecat pegawai miskin. Tapi baru sehari perusahaan terancam hampir bangkrut. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen. Dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Hari itu suasana kantor begitu berbeda. Sejak pagi para karyawan sudah sibuk menata ruangan, membersihkan meja, bahkan memoles lantai agar tampak berkilau. Mereka tahu, hari itu adalah hari pertama seorang CEO baru akan memasuki gedung megah perusahaan tersebut. Laras, seorang wanita muda dengan wajah cantik dan anggun, turun dari mobil mewahnya dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan blazer hitam berkelas dengan kemeja putih elegan, ditambah sepatu hak tinggi yang membuat suaranya terdengar tegas saat melangkah. Semua mata tertuju padanya. Karyawan pria terpesona oleh kecantikannya, sementara karyawan wanita kagum sekaligus iri dengan penampilannya yang sempurna. Begitu memasuki lobi, Laras disambut dengan hormat. Para staf membungkuk kecil sambil mengucapkan selamat pagi. Namun, bukannya membalas dengan ramah, Laras hanya mengangguk singkat. Dari balik tatapannya, tampak jelas bahwa ia memandang semua orang di sekitarnya seperti pion-pion kecil yang bisa digerakkan sesuka hatinya. Pastikan ruang kerja saya sudah sesuai standar internasional. Jangan ada kesalahan sedikit pun, ucap Laras dengan nada tinggi kepada sekretaris barunya. Suaranya terdengar dingin, seolah ia sedang memberi perintah kepada bawahan yang tidak boleh membantah. Di ruang rapat perdananya, Laras berdiri di depan para manajer dan staf senior. Dengan penuh wibawa ia berkata, "Mulai hari ini, saya akan memimpin perusahaan ini ke level yang lebih tinggi. Saya tidak suka kemalasan, saya tidak suka keterlambatan, dan saya tidak suka alasan. Jika ada yang tidak mampu mengikuti standar saya, pintu keluar selalu terbuka." Ucapan itu membuat ruangan hening. Beberapa manajer saling pandang, sebagian merasa terintimidasi, sebagian lain mencoba menutupi kegelisahan mereka dengan tepuk tangan kecil. Laras tersenyum puas, merasa telah menunjukkan kekuatannya. Namun di balik senyum elegannya, sikap angkuh itu mulai menyakiti hati banyak karyawan. Mereka merasa bukan sedang dipimpin, melainkan diperintah oleh seorang penguasa yang tak mengenal empati. Di sudut ruangan, Raka, seorang pegawai sederhana yang bekerja di bagian gudang, memperhatikan semua tingkah Laras. Dari balik pakaian lusuhnya, ia hanya bisa bergumam dalam hati. Sepertinya, hari-hari di perusahaan ini tidak akan sama lagi. Hari pertama Laras menjabat belum genap sehari, namun aroma kesombongan sudah begitu terasa. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah perusahaan ini benar-benar akan berkembang di bawah kepemimpinannya, atau justru hancur karena arogansinya sendiri? Raka sudah lebih dari 5 tahun bekerja di perusahaan itu. Sehari-hari ia bertugas di gudang, mengatur barang, mencatat stok, dan memastikan pengiriman selalu tepat waktu. Pekerjaan itu berat, penuh keringat, dan jarang mendapat pujian. Namun Raka menjalaninya dengan sabar dan tulus. Penampilannya selalu sederhana. Ia hanya memakai kemeja kusam yang warnanya mulai pudar, celana bahan murah yang sudah berkali-kali dijahit ulang, dan sepatu lusuh yang solnya menipis. Bagi sebagian orang, itu cukup menjadi alasan untuk meremehkannya. Tak jarang rekan kerjanya meledek. "Hei, Raka, kau nggak bosan tiap hari pakai baju itu-itu saja?" Atau, kalau kerja di perusahaan besar, harusnya penampilan juga diperhatikan, bukan kayak tukang angkut di pasar. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tahu, orang lain tidak pernah melihat perjuangannya di balik layar. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap gajinya sebagian besar habis untuk membeli obat dan kebutuhan harian. Sisa sedikit, barulah ia gunakan untuk dirinya. Penampilan memang tak bisa menyaingi karyawan lain, tapi hatinya jauh lebih tulus daripada mereka yang sibuk pamer pakaian mahal. Meski sering diremehkan, semua orang tahu bahwa gudang selalu rapi dan tertata berkat tangan Raka. Ia hafal setiap rak, setiap kode barang,
Bahkan bisa menyebutkan jumlah stok tanpa harus melihat catatan. Banyak manajer baru yang sebenarnya diam-diam bergantung pada keahliannya, walau mereka jarang mengakuinya. Suatu siang, Laras, sang CEO baru, melakukan inspeksi mendadak ke gudang. Dengan langkah angkuh ia masuk, ditemani sekretaris dan beberapa staf. Begitu melihat Raka yang sedang mengangkat dus besar dengan keringat bercucuran, Laras langsung mengernyit. "Siapa dia?" tanya Laras sinis. "Dia Raka, Bu. Sudah lama kerja di gudang." "Memang agak, ya, penampilannya kurang rapi," jawab salah satu staf dengan nada meremehkan. Laras mendengus. Penampilan seperti itu tidak pantas ada di perusahaan besar ini. Kalau karyawan seperti dia yang bertanggung jawab, tidak heran kalau standar kita rendah. Raka terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa semua sistem gudang berjalan lancar berkat dirinya. Tapi kata-kata Laras terlalu tajam. Ia hanya menunduk, memeluk kardus besar di pelukannya, dan menahan rasa sakit di dadanya. Bagi Raka, bekerja bukan soal dipuji atau dihina. Ia hanya ingin mencari nafkah halal dan menjaga ibunya tetap hidup layak. Namun sejak hari itu, ia tahu hidupnya di perusahaan tidak akan mudah. Tatapan dingin CEO baru, bisik-bisik rekan kerja, dan hinaan yang ia terima, semua bercampur menjadi beban yang ia pikul sendirian. Meski begitu, di balik tubuh kurus dan wajah lelahnya, ada sebuah tekad yang tak bisa dipatahkan. Ia akan terus bekerja sebaik mungkin, meski dunia memandangnya sebelah mata. Hari itu gudang dipenuhi hiruk-pikuk. Beberapa truk besar baru saja datang, membawa muatan yang harus segera diturunkan. Raka, seperti biasa, menjadi orang pertama yang sigap mengatur posisi barang. Dengan napas terengah-engah ia mengangkat dus-dus berat, menumpuknya sesuai kode, lalu mencatat dengan cepat di buku stok. Keringat membasahi wajahnya, kemejanya yang sudah lusuh makin tampak kusam, tapi ia tidak peduli. Baginya, yang penting semua pengiriman tidak terlambat. Namun tanpa diduga, pintu gudang terbuka lebar. Seorang wanita dengan langkah anggun masuk, diikuti rombongan staf dan sekretaris pribadi. Dialah Laras, CEO baru yang ingin menunjukkan wibawanya. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai gudang, membuat suasana mendadak hening. Semua pekerja langsung berdiri kaku, tak berani melanjutkan aktivitas. Laras menyapu ruangan dengan pandangan tajam, seolah mencari kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan untuk memarahi. Pandangannya berhenti pada sosok Raka yang masih memegang dus besar di pelukannya. Wajahnya merah karena lelah. Bajunya basah oleh keringat. "Siapa orang ini?" Suara Laras melengking, membuat semua orang terkejut. "Bu, itu Raka. Pegawai lama, bagian gudang," jawab salah satu staf dengan suara ragu. Laras mendengus, menatap Raka dari atas ke bawah dengan penuh jijik. "Penampilanmu kotor dan lusuh. Apa kau kira perusahaan ini pasar tradisional? Kalau semua karyawan seperti ini, pantas saja perusahaan tidak maju." Raka terdiam, hatinya tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa ia baru saja memindahkan puluhan dus seorang diri karena tenaga kerja kurang, tapi lidahnya keluh. Tatapan semua orang tertuju padanya. Sebagian ikut menunduk takut, sebagian lagi tersenyum sinis seolah setuju dengan kata-kata sang CEO. "Kenapa kau berdiri saja? Malas?" bentak Laras lagi. "Kalau tidak sanggup bekerja dengan standar profesional, lebih baik keluar dari sini sekarang juga." Raka menunduk semakin dalam. Ia menggenggam erat dus di tangannya, berusaha menahan amarah sekaligus rasa malu yang menyayat hati. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun seakan tidak ada artinya hanya karena penampilan sederhana yang ia miliki. Di sudut ruangan, beberapa karyawan berbisik. Ada yang kasihan, ada juga yang mencibir. Raka merasa seolah seluruh dunia sedang menertawakannya. Ia menatap lantai, berusaha menelan hinaan itu, lalu perlahan meletakkan dus yang ia bawa. Dengan suara parau, ia berkata lirih, "Maaf, Bu. Saya hanya berusaha memastikan barang-barang ini sampai tepat waktu." Namun Laras tidak mendengar, atau lebih tepatnya tidak mau mendengar. Ia sudah menutup telinganya dengan arogansi. Baginya,
Raka hanyalah simbol kemalasan dan ketidakprofesionalan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pertemuan pertama itu meninggalkan luka yang dalam bagi Raka. Ia tahu, sejak hari itu, dirinya tidak hanya akan diremehkan oleh rekan kerja, tapi juga menjadi sasaran amarah seorang CEO yang lebih mementingkan penampilan daripada kerja keras. Dan tanpa disadari Laras, keputusan dan ucapannya di hari itu akan menjadi awal dari bencana besar yang akan menimpa perusahaan. Hari itu menjadi hari yang tak pernah akan dilupakan oleh Raka. Setelah insiden di gudang kemarin, gosip tentang dirinya semakin beredar. Ada yang menyalahkan, ada pula yang diam-diam membelanya. Tetapi suara mayoritas karyawan cenderung memilih diam. Mereka takut berurusan dengan CEO baru yang dikenal tegas sekaligus arogan. Pagi itu, Laras mengumumkan akan mengadakan rapat kilat di aula besar. Semua karyawan diwajibkan hadir. Aula yang biasanya digunakan untuk perayaan atau presentasi kini berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim, di mana hanya satu orang yang berhak berbicara, Laras. Dengan langkah anggun penuh wibawa, Laras naik ke panggung kecil. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada sosok Raka yang berdiri di barisan belakang. Wajahnya tampak pucat, kemeja lusuhnya masih sama seperti kemarin, dan ia terlihat kelelahan setelah semalaman lembur mengatur stok barang yang sempat kacau. Tanpa basa-basi, Laras menunjuk ke arahnya. "Kau, maju ke depan." Suara bergema di aula. Semua kepala menoleh ke arah Raka. Dengan langkah ragu ia maju. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya terasa berat. Begitu berdiri di depan, Laras menatapnya dengan tatapan dingin. "Namamu Raka, bukan?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. "Iya, Bu. Selama ini aku perhatikan laporan gudang berantakan. Penampilanmu memalukan. Disiplinmu meragukan. Dan kau berani mempermalukan perusahaan ini dengan sikap seenaknya. Perusahaan ini tidak butuh orang sepertimu." Kata-kata itu diucapkan dengan lantang, menusuk seperti belati ke dalam hati. Semua orang terdiam, hanya ada suara Laras yang mendominasi ruangan. "Mulai hari ini, kau dipecat," lanjutnya tegas. Suasana aula riuh rendah. Ada yang terkejut, ada yang membisikkan sesuatu di telinga temannya, ada juga yang hanya menggeleng tak percaya. Namun tak ada satupun yang berani membela. Semua hanya menjadi penonton yang pasif. Raka menunduk. Matanya panas, dadanya sesak. Tapi ia menahan diri agar tidak menangis di hadapan semua orang. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena diperlakukan seolah ia tidak punya harga diri. Perlahan, ia berkata lirih, hampir tak terdengar. "Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan selama ini." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, berjalan keluar dari aula. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya dipaku ke lantai. Ia bisa merasakan tatapan sinis sebagian karyawan yang sejak lama meremehkannya, sekaligus tatapan iba dari segelintir orang yang memahami betapa berharganya peran Raka di gudang. Di luar aula, angin siang berhembus kencang. Raka berdiri sejenak, menatap gedung tinggi itu dengan mata berkaca-kaca. Gedung yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah, tempat ia menghabiskan keringat dan tenaganya, kini berubah menjadi tempat yang mengusirnya tanpa belas kasih. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan halaman perusahaan. Dalam hatinya, hanya ada satu hal yang ia bisikan pada dirinya sendiri. "Aku mungkin miskin dan sederhana, tapi bukan berarti aku tak punya harga diri." Dan hari itu, tanpa disadari siapapun, keputusan gegabah Laras memecat seorang pegawai gudang akan menjadi awal malapetaka besar bagi perusahaan yang ia pimpin. Keesokan harinya, suasana kantor tidak lagi sama. Gudang yang biasanya tertata rapi mendadak berubah kacau balau. Tumpukan barang berserakan tanpa aturan, catatan stok berantakan, dan beberapa barang bahkan hilang dari daftar. Karyawan gudang kebingungan. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. "Ini nomor pesanan mana? Kenapa tidak cocok dengan catatan?" teriak seorang staf gudang, panik. "Ini barang harusnya dikirim ke Bandung. Kenapa malah siap diangkut ke Surabaya?" timpal staf lain. Suasana makin ricuh. Para supir truk mondar-mandir kebingungan.
Beberapa klien menelpon marah-marah karena pesanan mereka belum sampai. Sistem distribusi yang selama ini berjalan mulus seperti jam tangan presisi, kini seakan berhenti total hanya dalam satu malam. Di ruang manajer, telepon berdering tanpa henti. Keluhan datang dari segala arah. Pesanan kami terlambat. Kenapa stok yang kami minta tidak sesuai? Kalau begini terus, kami hentikan kontrak. Manajer distribusi hanya bisa mengusap wajah dengan frustrasi. Ia sadar, selama ini ia terlalu bergantung pada Raka, meski tak pernah mengakuinya. Semua catatan gudang memang ada di sistem komputer, tetapi hanya Raka yang benar-benar hafal detail setiap barang, jalur distribusi, bahkan kebiasaan tiap klien. Tanpa dirinya, gudang seperti kehilangan otaknya. Sementara itu, di ruang kerjanya yang mewah, Laras menerima laporan buruk. Dengan wajah tegang, sekretaris membacakan daftar masalah. 5 pesanan besar salah kirim, 3 klien utama mengancam memutus kerjasama, dan kerugian hari itu saja mencapai ratusan juta rupiah. Apa? Laras membentak. Bagaimana bisa kacau hanya dalam sehari? Maaf, Bu. Semua ini terjadi karena tidak ada yang bisa mengatur gudang sebaik Raka. Jawab sekretarisnya hati-hati. Nama itu kembali terdengar, membuat wajah Laras memerah. Ego dalam dirinya berontak, menolak mengakui kesalahan. Namun fakta sudah jelas. Kepergian seorang pegawai sederhana telah membuat perusahaan berguncang. Di lantai bawah, para karyawan saling menyalahkan. Kalau Raka masih ada, ini tidak akan terjadi. Kenapa harus dia yang dipecat? CEO baru memang keterlaluan. Suara-suara itu mulai terdengar, menyebar seperti api kecil yang bisa membesar kapan saja. Laras berdiri di depan jendela kantornya, menatap keluar dengan rahang mengeras. Dalam hatinya, ada bisikan yang ia coba abaikan, bahwa keputusan gegabahnya kemarin kini menimbulkan efek domino. Tapi gengsi membuatnya enggan mengaku. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa semua bisa diperbaiki tanpa seorang Raka. Namun kenyataannya, perusahaan mulai goyah hanya dalam hitungan jam. Roda besar distribusi yang dulu berjalan lancar kini tersendat parah. Semua orang panik, semua sibuk, tapi tak ada yang benar-benar mampu mengisi peran yang hilang. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa perusahaan yang ia banggakan mungkin tak akan bertahan lama jika situasi ini terus berlanjut. Hari itu, suasana kantor terasa lebih mencekam dibanding biasanya. Telepon di ruang pelayanan pelanggan terus berdering tanpa henti. Suara protes dan kemarahan para klien memenuhi udara. Karyawan yang bertugas menerima panggilan hampir menangis karena kewalahan menjawab pertanyaan yang sama. Kenapa pesanan kami belum datang? Kenapa barang yang dikirim salah? Di ruang rapat lantai 6, para manajer duduk dengan wajah muram. Layar proyektor menampilkan grafik laporan penjualan harian, dan grafik itu menukik tajam ke bawah. Penurunan yang seharusnya mustahil terjadi dalam satu hari, kini terpampang jelas di depan mata mereka. Ini gila, ujar manajer pemasaran sambil mengusap kening. Baru kemarin klien besar dari Surabaya menelpon. Mereka ancam memutus kontrak kalau keterlambatan ini terulang. Bukan hanya Surabaya, sahut manajer lain. Klien Jakarta dan Medan juga mengirim surat protes resmi. Kalau 3 klien utama pergi, kita bisa kehilangan hampir 40% pendapatan bulanan. Suasana ruangan semakin hening. Semua orang tahu betapa seriusnya masalah ini. Satu kesalahan kecil bisa diperbaiki, tapi jika kepercayaan klien besar hilang, membangunnya kembali butuh waktu bertahun-tahun, atau bahkan tidak akan pernah kembali. Di tengah rapat, salah satu manajer senior akhirnya angkat bicara dengan nada berat. Kita semua tahu, masalah ini berawal dari pemecatan Raka. Beberapa kepala langsung menoleh. Ada yang mengangguk setuju, ada yang pura-pura menunduk. Kalimat itu seperti sebuah tamparan, tapi tak bisa dipungkiri kebenarannya. Selama ini kita terlalu meremehkan dia. Memang dia hanya pegawai gudang dengan penampilan sederhana. Tapi faktanya, dialah yang menjaga sistem distribusi tetap berjalan. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Kata-kata itu menusuk Laras.
yang duduk di kursi paling depan dengan wajah tegang. Dadanya naik turun, gengsinya berteriak menolak kebenaran itu. Namun pikirannya tahu ia tak bisa menghindar dari fakta. Jangan menyalahkan hanya satu orang, ujar Laras akhirnya, mencoba menegakkan wibawanya. Sebuah perusahaan besar seharusnya tidak bergantung pada satu pegawai saja. Namun ucapan itu tidak mampu menenangkan suasana. Beberapa manajer hanya saling pandang, seolah berkata dalam hati, kalau memang begitu, kenapa semuanya kacau hanya karena satu orang itu pergi? Sementara itu, di luar ruang rapat, para karyawan mulai bergosip. Suara-suara lirih terdengar di pantry dan lorong. Seandainya Raka masih ada, pasti tidak seperti ini. CEO baru memang terlalu gegabah. Hanya sehari, perusahaan sudah hampir lumpuh. Kekacauan itu menjalar cepat, bukan hanya di gudang, tetapi di seluruh lini perusahaan. Kepercayaan mulai runtuh, moral karyawan jatuh, dan aroma kegagalan semakin kuat. Hari baru saja berjalan setengah, tapi Laras sudah bisa merasakan beban yang menekan pundaknya. Ia menggenggam tangan di atas meja, berusaha menahan kegelisahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari, pemecatan yang ia lakukan bukan sekadar keputusan sepele, melainkan awal dari kehancuran yang lebih besar. Dan di luar sana, tanpa disadari Laras, seorang Raka sedang berjalan pulang ke rumah kecilnya dengan langkah pelan, meninggalkan perusahaan yang dulu ia jaga seolah miliknya sendiri, sebuah perusahaan yang kini mulai runtuh tanpa dirinya. Hari itu suasana kantor benar-benar mencekam. Laras baru sehari duduk di kursi CEO, tetapi ancaman kebangkrutan sudah mengetuk pintu perusahaan. Sejak pagi telepon dari para klien besar tidak berhenti berdering. Nada suara mereka sama, marah, kecewa, dan penuh ancaman. Beberapa bahkan terang-terangan menyatakan bahwa kontrak kerjasama akan segera diputus. Dengan wajah pucat, Laras memerintahkan rapat darurat di ruang utama. Semua manajer, kepala departemen, hingga staf senior hadir. Udara di ruangan tebal dengan rasa cemas. Kertas laporan berserakan di meja panjang, grafik keuangan terpampang di layar proyektor, menunjukkan penurunan yang tajam. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini bisa kacau hanya dalam sehari? Bentak Laras sambil menghentakkan tangannya ke meja. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa manajer menunduk. Sebagian lain pura-pura sibuk membolak-balik kertas. Mereka tahu jawaban sebenarnya. Kepergian Raka telah meninggalkan lubang besar yang tak bisa ditambal dengan cepat. Manajer gudang. Apa yang terjadi di bawah sana? Tanya Laras dengan nada menusuk. Pria setengah baya itu menelan ludah. Bu, tanpa Raka, kami kesulitan menata sistem. Dia yang selama ini mengatur semuanya. Kami memang punya catatan komputer, tapi hanya dia yang benar-benar hafal detailnya. Laras mendengus keras. Jadi, kalian semua mau bilang bahwa satu orang pegawai rendahan bisa membuat perusahaan ini hancur? Konyol. Namun dalam hati, kata-kata manajer itu menusuk kesadarannya. Ia tahu, semua laporan yang masuk selalu menyebut nama yang sama, Raka. Bagaimana dengan bagian pemasaran? Klien menuntut kompensasi, Bu. Kalau tidak, mereka akan pindah ke perusahaan lain. Keuangan. Kita sudah rugi ratusan juta hanya dalam 24 jam. Kalau keterlambatan ini berlanjut, kerugian bisa miliaran. Laras terdiam sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyembunyikan rasa paniknya dengan menegakkan tubuh dan meninggikan suara. Ini semua salah kalian. Bagaimana mungkin kalian membiarkan satu pegawai seperti itu memegang kendali distribusi tanpa pengawasan? Kalian semua tidak becus. Suasana ruangan semakin berat. Beberapa manajer hanya bisa saling pandang, menahan kesal karena dijadikan kambing hitam. Mereka tahu siapa yang sebenarnya memicu kekacauan ini, tetapi tak seorang pun berani mengatakannya. Di dalam dirinya, Laras mulai digerogoti rasa takut. Ia baru saja menggenggam jabatan tertinggi, namun kursi itu kini terasa panas membakar. Ia datang dengan keyakinan penuh untuk mengubah perusahaan menjadi lebih besar, tetapi baru sehari, segalanya hampir runtuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sejenak,
Lalu berkata dengan suara lebih pelan namun getir, "Kalau kita tidak menemukan solusi hari ini juga, perusahaan ini bisa jatuh dalam hitungan minggu." Namun tak seorang pun bisa memberikan jawaban pasti. Rapat darurat itu berakhir tanpa solusi nyata, hanya meninggalkan rasa cemas yang makin menebal. Di balik pintu yang tertutup rapat, suara lirih mulai terdengar dari para karyawan. Kalau saja Raka masih ada. Dan Laras tahu, betapapun ia mencoba menyangkal, hatinya tidak bisa membohongi diri. Akar masalah ini bukan pada siapapun di ruangan itu, melainkan pada keputusannya sendiri yang gegabah kemarin. Rapat darurat yang berakhir tanpa solusi membuat suasana kantor semakin muram. Para manajer keluar dengan wajah lesu, sementara Laras tetap duduk di kursi besar ruang rapat, termenung dengan pandangan kosong ke arah layar proyektor yang sudah gelap. Di tengah keheningan itu, seorang manajer senior yang rambutnya sudah memutih memberanikan diri untuk bicara. Dengan suara lirih, ia berkata, "Bu, izinkan saya berkata jujur. Orang yang Anda pecat kemarin, dia bukan pegawai biasa. Dia tulang punggung gudang. Semua alur kerja, sistem distribusi, hingga detail stok, dia hafal di luar kepala. Tanpa dirinya, bagian itu tidak bisa berjalan." Ucapan itu membuat ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Laras terdiam. Jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar. Ada sesuatu di dalam dadanya yang bergetar. Kata-kata itu seperti cermin yang menyoroti wajahnya sendiri, memperlihatkan betapa gegabah keputusannya. "Raka?" gumam Laras dalam hati. Nama itu kembali terngiang. Sosok pria sederhana dengan kemeja lusuh dan wajah penuh keringat, yang kemarin ia hina habis-habisan di depan semua orang. Ia menuduhnya malas, tak profesional, dan pantas dipecat. Namun kenyataannya, hanya sehari setelah kepergiannya, seluruh sistem gudang runtuh seakan kehilangan fondasi. Laras mencoba menepis rasa bersalah dengan menegakkan tubuh. Seorang pemimpin tidak boleh bergantung pada satu pegawai, katanya dalam hati, berusaha meyakinkan diri. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat pula rasa bersalah itu menghantam dirinya. Setelah rapat bubar, Laras kembali ke ruang kerjanya. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap lalu lintas kota yang padat. Dari ketinggian itu, ia biasanya merasa berkuasa, seolah dunia ada di genggamannya. Namun kali ini, ia justru merasa kecil dan tidak berdaya. Pikirannya melayang ke kejadian di gudang. Ia teringat tatapan pasrah Raka saat dipermalukan di aula. Tatapan yang tidak melawan, namun penuh luka. "Maaf, Bu. Saya hanya berusaha memastikan barang-barang ini sampai tepat waktu." Kalimat sederhana itu kini terdengar begitu menyayat hati. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai CEO, Laras merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, penyesalan. Sebuah rasa yang menusuk lebih dalam daripada kritik siapapun. Di meja kerjanya, laporan kerugian hari itu menunggu untuk ditandatangani. Angkanya tidak main-main. Ratusan juta melayang dalam sekejap. Laras menutup mata, menghela napas panjang. Ia tahu, jika dibiarkan, angka itu bisa menjadi miliaran. "Apakah aku sudah salah besar?" bisiknya lirih, meski tak ada siapapun di ruangan itu untuk mendengar. Penyesalan itu terus menghantui sepanjang hari. Bahkan saat malam tiba dan semua karyawan sudah pulang, Laras masih duduk di kursinya, memandangi layar komputer yang menampilkan daftar komplain klien. Rasa bersalahnya tumbuh, menindih keangkuhannya sedikit demi sedikit. Namun, meski hatinya sudah mulai luluh, gengsinya masih tinggi. Ia belum siap mengakui kesalahan di depan semua orang. Yang jelas, dalam hatinya ia sadar, jika ingin menyelamatkan perusahaan, ia harus menemukan cara untuk memperbaiki keputusan fatal yang sudah ia buat. Dan itu berarti, cepat atau lambat, ia harus kembali mencari sosok yang sudah ia singkirkan dengan tangan dinginnya sendiri, Raka. Sehari penuh diliputi laporan kerugian membuat kepala Laras pening. Rapat-rapat darurat tak kunjung menghasilkan solusi, dan hampir semua jalur distribusi masih berantakan. Akhirnya, meski gengsinya menjerit, ia harus mengambil langkah yang selama ini enggan ia lakukan, mencari Raka. Laras tidak mungkin menampakkan dirinya langsung. Ia masih ingin menjaga wibawa di depan para manajer dan karyawan.
Maka ia memanggil kepala HR dan memberi perintah tegas. Temui Raka. Katakan padanya perusahaan ingin ia kembali bekerja. Beri iming-iming gaji lebih tinggi, tunjangan apapun yang ia mau. Saya tidak peduli berapa biayanya. Yang penting ia kembali secepatnya. Kepala HR mengangguk patuh, meski dalam hati ia heran. Bagaimana mungkin seorang pegawai gudang yang kemarin dipecat dengan hinaan, kini justru dicari-cari bak pahlawan? Sore itu, mobil HR berwarna hitam berhenti di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Di sanalah Raka tinggal bersama ibunya. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang mulai berkarat. Di halaman kecilnya, tampak beberapa pot tanaman seadanya, tanda bahwa meski hidup pas-pasan, Raka tetap menjaga rumahnya tetap layak. Raka menyambut kedatangan tamunya dengan ramah, meski raut wajahnya jelas penuh tanya. Setelah berbasa-basi sebentar, kepala HR pun menyampaikan maksud kedatangannya. Raka, perusahaan, ingin kau kembali bekerja. Kami akan memberikan kenaikan gaji, fasilitas tambahan, apa saja yang kau butuhkan. Kau hanya perlu kembali besok. Raka terdiam. Matanya menatap jauh, seolah mempertimbangkan sesuatu. Namun setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis lalu menggeleng. Terima kasih atas tawarannya, ujarnya dengan suara tenang. Tapi saya rasa saya tidak ingin kembali. Kepala HR terkejut. Kenapa, Raka? Ini kesempatan besar. Tidak semua orang bisa mendapatkan tawaran seperti ini. Raka menarik napas panjang. Saya sudah cukup dihina. Saat saya bekerja mati-matian, tidak ada yang peduli. Saat saya dipermalukan di depan semua orang, tidak ada yang membela. Saya keluar dari sana dengan hati yang hancur. Dan sekarang, setelah semua kacau, baru kalian datang mencarinya? Maaf, harga diri saya lebih berharga daripada semua tawaran itu. Kata-kata itu tegas, namun penuh ketenangan. Tak ada nada marah, tak ada dendam. Justru ketegasan itulah yang membuat kepala HR kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menunduk, lalu pamit dengan wajah kecewa. Malam itu, laporan penolakan Raka sampai ke tangan Laras. Mendengarnya, wajahnya memucat, tangannya mengepal di atas meja. Ego dalam dirinya menolak menerima kenyataan, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu penolakan itu adalah balasan setimpal atas kesalahannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Laras merasa benar-benar kalah. Bukan oleh pesaing bisnis, bukan oleh kerugian finansial, melainkan oleh keteguhan hati seorang pria sederhana yang dulu ia hina tanpa ampun. Dan di balik gengsi yang masih membelenggunya, muncul rasa takut. Jika Raka benar-benar menutup pintu selamanya, apa yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kehancuran? Malam itu, setelah menerima laporan dari kepala HR bahwa Raka menolak tawaran perusahaan, Laras gelisah luar biasa. Ia tidak bisa tidur. Suara telepon klien yang marah, laporan kerugian yang menumpuk, dan gosip karyawan yang terus membicarakan pemecatan Raka, semuanya berputar-putar di kepalanya. Akhirnya, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai CEO, Laras menyingkirkan gengsinya. Ia memutuskan pergi sendiri menemui Raka. Kalau orang lain tak bisa membujuknya, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Gumamnya, seolah ingin meneguhkan hati. Malam itu, sebuah mobil mewah berhenti di ujung gang sempit. Laras turun dengan langkah ragu, tak terbiasa menginjak jalan tanah yang becek setelah hujan. Ia menunduk sedikit, memperhatikan rumah sederhana yang bercahaya temaram dari lampu minyak. Hatinya berdesir. Tempat ini jauh berbeda dari apartemen megahnya. Namun ada kehangatan yang sulit ia temukan dimanapun. Ketukan pelan di pintu kayu membuat Raka keluar. Ia terkejut bukan main melihat sosok Laras berdiri di depan rumahnya. Dengan cepat ia meraih jaket lusuh yang tergantung. Seakan tak percaya seorang CEO datang ke rumah kecilnya. Bu Laras? Suaranya tercekat. Kenapa? Datang ke sini. Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tidak setegar biasanya. Aku ingin bicara. Raka, boleh aku masuk? Dengan canggung, Raka mempersilakan. Di dalam rumah,
Laras tertegun melihat Ibunda Raka yang sudah renta duduk di kursi bambu, menyambut dengan senyum ramah meski wajahnya penuh keriput. Aroma sederhana dari dapur kecil menyeruak, membuat suasana rumah itu begitu hangat. "Silakan duduk, Bu," ujar Raka sopan. Ia menarik kursi kayu yang kakinya sedikit goyah. Laras duduk dengan kikuk, merasa asing sekaligus kagum. "Raka," suara Laras pelan, berbeda jauh dari bentakan kerasnya di kantor. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu cepat menilaimu. Sejak kau pergi, gudang kacau, distribusi berantakan, perusahaan hampir runtuh. Aku datang untuk memintamu kembali." Raka menatapnya lekat-lekat. Ada luka yang belum sembuh di matanya. "Bu, saya sudah cukup dihina. Saat saya berdiri di aula, di depan semua orang, saya dijatuhkan tanpa diberi kesempatan bicara. Harga diri saya hancur. Dan sekarang, setelah perusahaan kacau, baru saya dibutuhkan kembali." Laras menunduk. Kata-kata Raka menusuk jantungnya. Ia, yang selama ini selalu merasa berkuasa, kini tak bisa berkata apa-apa. Baru kali ini ia merasakan betapa rendahnya dirinya di hadapan seseorang yang dulu ia remehkan. "Raka," bisiknya lirih. "Aku mohon. Bukan hanya demi perusahaan, tapi aku ingin menebus kesalahanku padamu." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar. Ibu Raka menatap mereka berdua dengan mata teduh, seakan tahu anaknya sedang menghadapi pilihan besar. Raka menghela napas panjang, menatap ibunya sekilas, lalu kembali pada Laras. "Saya butuh waktu untuk berpikir, Bu. Saya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi." Laras mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ambil waktu yang kau butuhkan. Tapi ingat, perusahaan ini butuhmu. Dan mungkin aku juga butuhmu lebih dari yang kau kira." Saat keluar dari rumah itu, Laras merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Rasa malu, penyesalan, sekaligus kagum pada pria sederhana yang tetap tegar meski sudah kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekuasaan dan harta tidak ada artinya tanpa ketulusan orang-orang seperti Raka. Beberapa hari setelah kunjungan Laras ke rumahnya, Raka masih diliputi kebimbangan. Ia tahu betul bagaimana sakitnya dipermalukan di depan semua orang. Namun di sisi lain, ia juga sadar, banyak rekan kerja yang mungkin kini ikut menderita karena kekacauan distribusi. Rasa tanggung jawab yang sejak dulu tertanam dalam dirinya terus berbisik, seolah memaksanya untuk membuat keputusan. Sore itu, Laras kembali datang. Kali ini ia tidak membawa staf. Tidak pula dengan gaya angkuh. Ia hanya datang sendiri, mengenakan pakaian sederhana, meninggalkan kesan mewah yang biasa melekat pada dirinya. Ketika pintu rumah Raka terbuka, ia langsung menunduk, mencoba meredam gengsi yang selama ini menutup hatinya. "Raka," suaranya pelan, nyaris bergetar. "Aku datang lagi karena aku tidak bisa berpura-pura. Aku salah besar menilaimu. Aku terlalu arogan. Terlalu cepat menghakimi. Tanpamu, perusahaan hampir runtuh. Aku mohon, tolong kembali, bantu aku menyelamatkan semua ini." Raka menatapnya lama. Ada rasa iba di hatinya melihat Laras yang kini berbeda. Bukan lagi CEO dingin dengan tatapan tajam, melainkan seorang wanita yang sedang belajar merendahkan diri. Namun luka di hatinya masih ada. Ia menghela napas, menunduk sejenak sebelum menjawab. "Bu Laras," ujarnya perlahan, "saya tidak keberatan bekerja keras. Selama ini pun saya lakukan tanpa mengeluh. Tapi saya tidak bisa kembali kalau suasana masih sama. Jika orang-orang kecil selalu diremehkan, jika kerja keras tidak pernah dihargai. Saya hanya akan kembali dengan satu syarat, tidak ada lagi yang diperlakukan semena-mena." Laras terdiam, matanya basah. Kata-kata Raka menghantam tepat di dadanya. Ia sadar, permintaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh karyawan yang selama ini tak pernah dianggap penting. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku janji, mulai hari ini, tidak akan ada lagi perlakuan semena-mena. Aku akan belajar jadi pemimpin yang benar."
Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Raka, yang duduk di kursi bambu, tersenyum tipis mendengar kata-kata itu. Seolah ia tahu, anaknya baru saja membuat keputusan penting yang bisa mengubah segalanya. Akhirnya, Raka mengangguk pelan. Baiklah, saya akan kembali. Bukan untuk jabatan atau uang, tapi untuk tanggung jawab saya terhadap rekan-rekan yang masih di sana. Dan karena saya percaya, setiap orang punya kesempatan kedua, termasuk Anda, Bu. Laras menutup wajahnya sejenak. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata kelemahan, tapi kelegaan. Terima kasih, Raka. Kau tidak tahu betapa berarti keputusanmu ini. Malam itu, di rumah sederhana seorang pegawai gudang, terjadi kesepakatan yang tak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga mengubah dua hati. Hati seorang pria sederhana yang penuh harga diri, dan hati seorang CEO yang akhirnya belajar arti kerendahan hati. Hari pertama Raka kembali ke kantor menjadi sorotan semua karyawan. Sosok yang kemarin dipermalukan di depan umum, kini kembali melangkah dengan tenang. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai pegawai gudang biasa. Laras sendiri yang memperkenalkannya di rapat besar sebagai manajer operasional gudang yang baru. Ruangan yang biasanya penuh bisik-bisik kini hening. Beberapa orang menatap dengan rasa kagum, sebagian lain menunduk malu, mengingat bagaimana mereka dulu ikut meremehkan Raka. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketegasan dan senyum tipis yang menunjukkan bahwa dirinya telah berdiri lebih kuat. Mulai hari ini, kata Raka dengan suara mantap, kita akan bekerja sama, tanpa ada yang dianggap rendah atau tinggi. Semua orang berharga, setiap peran penting. Karena perusahaan ini hanya bisa berjalan jika kita saling melengkapi. Kata-kata sederhana itu membuat suasana ruang rapat berubah. Karyawan yang semula pesimis kini merasa semangat kembali. Mereka melihat sosok pemimpin baru yang lahir dari kerja keras, bukan hanya dari kursi jabatan. Beberapa minggu kemudian, gudang yang sempat kacau kini kembali tertata rapi. Sistem distribusi pulih lebih cepat dari dugaan. Raka menerapkan pola kerja yang ia rancang sendiri, lebih praktis, lebih efisien, dan lebih menghargai para pekerja kecil. Laporan keuangan kembali stabil. Klien besar yang sempat kecewa akhirnya memuji perbaikan luar biasa yang terjadi. Perusahaan terselamatkan. Di sisi lain, Laras perlahan berubah. Ia tidak lagi duduk di kursi CEO dengan angkuh. Ia mulai sering turun langsung ke lapangan, menanyakan kabar staf, bahkan sesekali membantu sekadar mengangkat berkas atau menyusun dokumen. Baginya, menjadi pemimpin bukan lagi soal wibawa kosong, melainkan soal menyatukan diri dengan orang-orang yang ia pimpin. Suatu sore, Laras berdiri di depan jendela kantornya, menatap para karyawan yang pulang dengan senyum puas setelah bekerja. Ia teringat hari pertama menjabat, ketika ia merasa semua orang hanyalah pion kecil. Kini, pandangannya berubah 180 derajat. Ia tahu, perusahaan ini bisa bertahan bukan karena dirinya semata, tetapi karena orang-orang sederhana yang bekerja dengan hati. Raka, yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang disegani. Dari seorang pegawai gudang miskin, ia menjelma menjadi manajer yang dihormati. Namun sikapnya tetap sama. Sederhana, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Ia tak pernah melupakan masa-masa sulit yang mengajarkannya arti harga diri. Kisah mereka menyebar di kalangan karyawan, bahkan sampai ke telinga para klien. Semua orang akhirnya belajar bahwa kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh orang-orang di puncak, tapi juga oleh tangan-tangan kecil yang bekerja tanpa pamrih. Hari itu, perusahaan tidak hanya bangkit dari jurang kebangkrutan, tetapi juga lahir kembali dengan semangat baru. Sebuah pelajaran besar tertulis jelas di hati semua orang. Jangan pernah meremehkan orang kecil, karena bisa jadi merekalah penopang terbesar sebuah perusahaan. Dan bagi Laras, itu bukan sekadar pelajaran bisnis, melainkan pelajaran hidup yang akan selalu ia kenang.